Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena pada hari ini telah memberikan syafaat serta nikmatnya kepada kita semua, dan sholawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Perkenalkan, nama saya Puji Turutomo. Saya di sini sebagai moderator dalam presentasi hasil penelitian tugas ICT Literasi dengan judul Pemanfaatan Aplikasi TikTok di dunia bisnis dalam era digital. Dan yang akan dipresentasikan oleh kedua teman saya yaitu Ibnu Alam dan Adi Nurul Aliyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurul Aliyah. Saya akan mempresentasikan hasil dari progres proposal ICT Literasi bersama dengan teman saya yaitu Ibnu Alam. Judul dari proposal ICT Literasi saya yaitu respon masyarakat terhadap online shop di masa sekarang sebagai media belanja. Nah, pertama itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini saya akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari proposal saya. Adapun latar belakangnya yaitu di zaman sekarang ini perilaku konsumen berubah seiring dari semakin banyaknya orang yang menggunakan internet untuk membeli ataupun menjual produk. Kombinasi antara toko fisik dan toko online atau teknologi informasi memungkinkan konsumen mencari informasi-informasi mengenai produk di internet dan membelinya secara offline di toko fisiknya. Namun ada juga konsumen yang melihat produk di toko fisik namun dijual atau dia membelinya secara online. Brick and mortar dikatakan lebih dapat diandalkan karena memiliki lokasi fisik dan bangunannya yang dapat dikunjungi pelanggan untuk memuaskan 5 pendapat pelanggan atau 5 panca indera pelanggan. Pada saat yang bersamaan, toko online pun memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu interaksinya virtual, jaraknya yang mungkin cukup jauh, dan dioperasikan oleh mesin. Nah, adapun rumusan masalah dalam proposal ICT Literasi kami yaitu bagaimana konsep belanja online. 2. Sejak kapan online shop menjadi media untuk berbelanja? Ketiga, apa-apa saja media online yang ada di Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana respon masyarakat mengenai online shop? Adapun tujuannya yaitu untuk memahami konsep belanja online, untuk mengetahui kapan online shop menjadi media untuk berbelanja. 3. Untuk mengetahui media apa saja yang digunakan untuk berbelanja online. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat mengenai online shop. Nah, tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustakanya bakalan dibahas oleh teman saya yaitu Ibnu Alam. Ya, melanjutkan penjelasan dari teman saya Andi, yaitu selanjutnya mengenai tinjauan pustaka yang kita buat, yaitu di mana tinjauan pustaka kita ada 3, itu media belanja online, aplikasi belanja online, dan respon masyarakat. Nah, media belanja online ini yaitu suatu media pemasaran online yang dimana jenis media yang digunakan untuk mempromosikan produk dan jasa itu melalui internet. Nah, jika kita memahami suatu media online itu secara umum, maka media itu termasuk adalah email, mailing list, website, blog, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Termasuk juga dalam kategori media online. Nah, sedangkan aplikasi belanja online itu di mana aplikasi itu yang dirancang untuk memudahkan pembeli untuk menemukan produk yang mereka inginkan.
Nah, dengan membandingkan harga dan melakukan pembelian. Aplikasi belanja online ini juga biasanya tersedia di perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi media belanja online. Nah, fungsi media belanja online itu ada misalnya ada dua. Ini fungsi pertama itu bagi pembeli. Nah, bagi pembeli fungsinya apa? Yang pertama itu mudah mudah diakses mudah mengakses info produknya. Yang kedua, bisa membuat perbandingan harga antar produk. Yang ketiga, dapat melakukan pembelian dan pembayaran kapan saja. Nah, yang keempat, dapat produk dari berbagai daerah. Dapat juga pengembalian dan penukaran barang dengan mudah. Nah, itu bagi pembeli. Nah, adapun pembagi penjual manfaatnya, yaitu penjual ini dapat menjangkau konsumennya yang lebih luas, tentunya. Dapat juga meningkatkan penjualannya. Dapat juga meningkatkan brand awareness-nya. Dapat juga mengumpulkan data pelanggan melalui demografis. Nah, di dan adapun juga kelebihan dan kekurangannya. Oke, di sini contohnya kelebihannya, di mana ada variasi produk. Variasi produk ini yaitu aplikasi belanja online yang biasanya menawarkan berbagai macam-macam produk dan berbagai kategori. Nah, kemudian ya variasi produk ini memudahkan pembeli untuk menemukan apa yang mereka cari. Yang kedua ada harga. Harga dalam aplikasi belanja online ini memungkinkan pembeli untuk membandingkan harga produk dari berbagai penjual. Ini juga membantu pembeli menemukan penawaran terbaik. Nah, yang ketiga itu mendapatkan kenyamanan. Kenyamanan aplikasi dalam belanja online itu dapat memudahkan pembeli untuk melakukan pembelian, seperti melakukan pembayaran dan pengiriman barangnya. Nah, ini juga menghemat waktu dan tenaga pembeli. Ada juga keamanan. Keamanan pembeli perlu berhati-hati dengan penipuan dan pencurian identitas yang mungkin terjadi saat berbelanja online. Nah, ini salah satu termasuk kekurangan dalam aplikasi belanja online. Nah, kualitas produk. Nah, ini pembeli juga perlu membaca ulasan produk dengan cermat untuk memastikan kualitas produk yang mereka beli. Nah, yang terakhir ada pengembalian. Biasanya pembeli itu perlu memahami kebijakan pengembalian dan penukaran barang yang berlaku sebelum melakukan pembelian. Itu yang penting. Nah, contoh nih platform belanja online di sini ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, Aklaku, jadi sih banyak lagi yang platform belanja online melalui aplikasi. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu ada beberapa tahap, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, subjek dan objek, variabel, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analis data. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research untuk memperoleh data-data primer dan sekunder. Selain itu juga menggunakan teknik data deskriptif. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Jabodetabek dan dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang merupakan opini subjek, hasil observasi dan pengujian. Sedangkan sumber data sekunder berupa bukti catatan dan laporan histori yang telah diarsipkan sebelumnya, atau mungkin bisa diambil dari jurnal-jurnal terdahulu atau artikel-artikel terdahulu yang punya sangkut paut dengan laporan penelitian ini. Dan selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Yang menjadi subjek pada penelitian kami yaitu kalangan anak muda hingga orang tua. Sedangkan yang menjadi objeknya itu online shop yang ada di sekitar Jabodetabek. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian ini membahas mengenai anak muda sampai kalangan orang tua yang mempunyai respon terhadap aplikasi belanja online di kawasan daerah Jabodetabek. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini
kami menggunakan 3 teknik, yaitu wawancara atau interview langsung terhadap subjek, observasi langsung di lapangan terhadap objek, serta dokumentasi atau pengambilan bukti yang terjadi antara subjek dan objek. Dan yang terakhir yaitu teknik analisa data. Teknik analisa data di sini yang kami gunakan itu ada 2 macam, yaitu analisa sebelum di lapangan berupa data hasil studi pendahuluan. Maksudnya berupa analisa data hasil studi pendahuluan, yaitu berupa artikel-artikel yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang tentang data-data sekunder. Dan yang kedua yaitu analisis di lapangan model Mills dan Huberman. Analisis di lapangan model Mills dan Huberman itu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian ini dilaksanakan. Ya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan di metode penelitian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian. Selanjutnya yaitu hasil dan diskusi dari kelompok kami, di mana hasilnya yaitu kita akan menerapkan TikTok itu sebagai aplikasi yang lebih baru daripada aplikasi lainnya. Akan tetapi kebermanfaatan ini juga tidak dapat diragukan karena adanya fitur dari TikTok Shop tersebut ini yang bakalan mampu untuk memudahkan konsumen dalam berbelanja produk yang mereka inginkan. Alasannya kenapa? Dari hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu alasan kami memiliki TikTok Shop itu adalah karena adanya fitur bisnis yang hadir sejak awal. Dan fitur yang satu ini juga disediakan oleh pihak TikTok tersebut untuk membantu kita melakukan promosi. Nah, diskusi kami yang dimana dalam kebiasaan berbelanja itu juga tentu harus terus beradaptasi untuk mendukung kebutuhan dan perilaku konsumen ataupun perilaku terhadap kita yang pastinya terus berkembang, dan TikTok ini adalah tempat yang dimana juga untuk konten dan perdagangan benar-benar bertemu. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari kelompok kami, yaitu di mana platform media sosial TikTok ini memanfaatkan konsep shoppertainment, yaitu di mana untuk mendorong peningkatan transaksi belanja oleh para pengguna. Shoppertainment ini juga merupakan konsep yang menggabungkan antara konten yang menghibur dengan perdagangan. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua teman saya Ibnu Alam dan Andi Nurul Aliyah atas presentasi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.